Baiklah, kembali lagi di perkuliahan aljabar linear elementer. Kali ini kita akan lebih mendalami tentang ilustrasi hasil kali silang gitu ya. Kalau sebelumnya kita sudah belajar dari buku Howard Anton tentang membahas tentang cross product atau hasil kali silang, namun kita belum masuk ke pembahasan tentang ilustrasinya. Nah, ini kita akan bahas sedikit ya tentang ilustrasi dari hasil kali silang atau cross product. Jadi perlu diingat lagi, kalau hasil kali titik itu menghasilkan suatu skalar, namun kalau hasil kali silang kita menghasilkan satu vektor. Nah, apa yang dimaksud dengan menghasilkan satu vektor? Jadi sebenarnya hasil kali silang ini kita mencari vektor yang tegak lurus terhadap suatu bidang. Kita tahu bahwa kita punya punya bidang, misalnya seperti ini. Ini bidang kita buat untuk, karena hasil kali silang itu khusus 3 dimensi, jadi kita buat bidang 3 dimensi seperti ini. Nah, kemudian kita hasil kali silang adalah kita mencari vektor yang tegak lurus terhadap bidang. Katakanlah kita punya bidang ini ya, ini kan X, Y, ini Z. Ingat ya, kita pakai sistem tangan kanan. Jadi X, Y, Z seperti itu. Kita punya bidang X, Y. Kemudian kita punya bidang XY, anggap saja bidang XY yang di bawah ini ya, alasnya ini. Kalau misalnya kita tarik garis, nggak usah di ujung sini ya. Kita tarik garis di sini, katakan, kemudian kita buat seolah-olah seperti bidang gitu ya. Nah, miring ya. Oke, kita ulangi lagi. Nah, kemudian kita tarik garis di sini. Nah, kita punya bidang XY di bawah, maka kita mencari vektor yang tegak lurus. Misalkan kita punya di sini adalah, kita punya suatu vektor. Ini anggap saja itu panah yang lurus ya. Ini A, ini B, ini C, ada vektor AB, kemudian cross vektor AC. Ini, maka kita mencari suatu vektor yang tegak lurus terhadap AB dan AC ini, yaitu vektor yang tegak lurus terhadap bidang. Katakan kita punya vektornya di sini. Ini adalah vektor AB cross AC gitu ya. Jadi kita mencari vektor yang tegak lurus. Makanya kalau hasil kali silang itu hasilnya adalah sebuah vektor juga, berbeda dengan hasil kali titik. Yang hasilnya adalah skalar. Nah, sekarang kita mungkin di materi sebelumnya sudah dijelaskan bahwa misalnya kalau kita punya vektor I dikali cross vektor J, itu hasilnya adalah K, misalnya vektor K. Nah, ini kita akan bahas ilustrasinya. Jadi kita buat bidang lagi. Ini bidangnya, kemudian kita buat bidang 3. Nah, kita sudah belajar sebelumnya tentang vektor satuan standar ya. Jadi ada I, ada J, ada K. Ini kita namai dulu X, Y, Z. Jadi ada vektor satuan I, satuan standar I ya. Jadi ini kita garis saja, ini J. Dan ini adalah vektor satuan standar K. Nah, sekarang kita ingin tahu kalau I cross J hasilnya apa, J cross I hasilnya apa. Nah, ingat kita gunakan sistem tangan kanan. Maka sebenarnya kalau di buku mungkin dituliskan nanti seperti ini ya, I, J, K. Nih, panah ke sini, sini, sini. Sehingga nanti kita dapat hubungannya bahwa nanti I cross J itu hasilnya adalah
vektor K. I cross J maksudnya apa? Berarti kita mencari vektor yang tegak lurus terhadap bidang I dengan J, terhadap vektor I dan J. Nah, kalau kita lihat sama sebenarnya ilustrasinya seperti tadi ya. Ini I dan J ini di bidang XY, maka kita mencari vektor yang tegak lurus, yaitu vektor yang tegak lurus terhadap I dan J adalah K. Sama ilustrasinya tadi ya. Kalau ini vektor yang tegak lurus terhadap AB dan AC, maka kita dapatlah vektor AB cross AC ini. Nah, kalau I cross J maka akan lebih mudah karena ini vektor satuan ya. Jadi langsung kelihatan vektor yang tegak lurus adalah vektor K. Kemudian kalau J cross K. Nah, kalau kita perhatikan bidang 3 ini, maka sebenarnya kita mencari vektor yang tegak lurus terhadap ini ya, K-nya ini, J-nya ini. J cross K, J dan K ini ya. Nah, maka vektor yang tegak lurus adalah vektor I. Kenapa vektor I? Bayangkan saja bahwa alasnya itu adalah J dan K tadi. Kalau tadi alasnya adalah I dan J, bidang XY, maka ini adalah alasnya adalah bidang YZ. Maka yang tegak lurus adalah si vektor I tadi. Gitu ya, seperti misalnya kalau kalian pandang ini sebagai kubus misalnya, anggaplah kalian pandang ini sebagai kubus entah apa. Nah, ini ya, maka nih kalau saya gambarkan seperti ini ilustrasinya saja, titik-titiknya. Kalau tadi kita bermain di alasnya I cross J itu sama dengan K. Nah, kalau ini kita bermain, anggap saja alasnya adalah si bidang ini. Anggap saja ini sebagai alasnya, maka yang tegak lurus adalah yang si I tadi. Gitu. Nah, kemudian misalnya kita punya K cross I. K cross I berarti yang menjadi alasnya, kalau membayangkannya sebagai suatu kubus, adalah si bidang XZ tadi, sehingga yang tegak lurus adalah J. Atau kalau mau lihat ke sini juga lebih gampang sebenarnya. Karena kita menganut sistem tangan kanan, maka panahnya seperti ini ya. I cross J itu K, J cross K itu I, K cross I itu J. Nah, sekarang bagaimana kalau kebalikannya? Kalau kita tukar posisinya. Kalau ditukar posisinya, kan sebenarnya kalau kita pandang nih bidangnya, bidang 3 ini sebenarnya kita punya ini ya, di bawah ini ada kebalikan dari vektor K, berarti minus K gitu ya. Kalau di sini berarti ada ini minus J, di sini ada minus I gitu ya. Nah, ini kan ada bidangnya juga sebenarnya. Seperti ini ya. Nah, sekarang kalau dibalik posisinya seperti apa? Kalau misalnya kita punya J cross I. J cross I, kita lihat arahnya. I itu I cross J hasilnya K. Nah, kalau J cross I hasilnya K juga, tapi ada minusnya karena dia berlawanan arah. Kalau misalnya K cross J berarti minus I. Kalau misalnya I cross K itu adalah minus J. Sedangkan kalau vektor dengan dirinya sendiri, maka hasilnya adalah vektor 0. Ini vektor ya. J cross J itu 0, K cross K itu adalah 0. Nah, seperti itu. Ini adalah konsepnya gitu ya. Nah, kalau sebelumnya di materi sebelumnya, di video sebelumnya, kita mencari vektor yang tegak lurus atau crossnya langsung menggunakan definisi ya. Jadi kita susun menjadi sebuah matriks berukuran 2x3 gitu ya. Kemudian kita cari determinan-determinannya. Nah, ini misalkan kita punya contoh ya. Contohnya adalah ini kita mencari dengan cara yang lain. Contoh, carilah vektor yang tegak lurus ya, ini tegak lurus dengan, tulisannya tebal tipis ya, sorry ya, tegak lurus dengan vektor
ya, ketipisan. Vektor U-nya itu adalah I, ini karena vektor ya, I ditambah 2J dikurang K. Ya, bisa seperti ini ya penulisan vektor ya. Jadi IJK itu adalah vektor satuan standar. Kemudian V ini adalah minus 2I ditambah J ditambah 3K. Nah, kita pengen mencari bagaimana vektor yang tegak lurus terhadap vektor U dan V tadi. Artinya kita mencari U cross V. Crossnya nggak pakai ini. U cross V. Nah, kalau sebelumnya kan kita diketahui vektornya dalam bentuk koordinat ya. Artinya misalnya kita ketahui U-nya adalah 1, 2, min 1 gitu ya. V-nya adalah minus 2, 1, 3. Ini sama saja tapi penulisannya berbeda. Nah, kita ingin mencari U cross V. Bagaimana caranya? Kita tuliskan U-nya adalah I ditambah 2J dikurang vektor K di cross dengan minus 2I ditambah J ditambah 3K. Oke. Nah, kita gunakan yang tadi kita sudah tentukan di sini ya. I cross J itu sama dengan K dan seterusnya. Hasilnya apa? I cross 2I. I cross I hasilnya 0. Maka kita biarkan saja ini vektor 0. Kemudian I cross J. I cross J hasilnya adalah K. Maka ini plus K. Kemudian di sini I cross K. I cross K adalah minus J. Minus J. I cross K minus J ada 3. Ini ada skalar 3 di depannya. Berarti minus 3J. Oke, kemudian apa lagi? Berarti 2J cross min 2I. J cross I hasilnya adalah minus K. Minus K, ini 2 dikali min 2 berarti minus 4. Minus K dikali minus 4 berarti plus 4K. Gitu ya. Kemudian ini J cross J itu 0. Kemudian J cross K. Ini J cross K hasilnya adalah I. Berarti 2 kali 3 itu 6 vektor I. Gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah K cross I. K cross I itu adalah J. Ini minus 1 dikali minus 2 berarti plus 2J. Plus 2J. Kemudian di sini K cross J. Selanjutnya K cross J adalah minus I. Minus I ketemu minus 1 berarti plus I. Dan seterusnya K cross K adalah 0. Maka kita dapatkan di sini kita jumlahkan plus K plus 4K berarti plus 5K. Kemudian J minus 3J plus 2J berarti minus J. Kemudian I, mana I? 6I plus I 7I. Atau kalau kita mau susun supaya bentuknya IJK gitu ya, jadi 7I minus J plus 5K. Maka kita dapat hasilnya seperti ini. Nah, sekarang untuk benar nggak sih vektor yang tegak lurus, katakanlah misalnya kita punya vektor W ya. Vektor yang tegak lurus terhadap U dan V ini adalah 7I min J plus 5K. Atau misalnya kalau dituliskan di sini sebagai bentuk penulisan vektor ya, maka hasilnya adalah 7 minus 1 minus 1 ya, bukan I minus 1 5 gitu ya. Nah, bagaimana cara ngeceknya? Maka vektor yang tegak lurus itu hasil kali titiknya adalah 0. Kita mau cek benar nggak vektor U dan V ini tegak lurus terhadap W, gitu ya. Nah, cara ngeceknya maka kita lihat benar nggak U dot W itu adalah sama dengan 0. Kemudian ini benar atau tidak misalnya. Kemudian V dot W itu sama dengan 0.
benar enggak. Kalau misalnya benar, maka dia saling tegak lurus. Artinya dia sudah benar nih vektor W yang kita cari. Gitu ya. Nah, kemudian kita cek dulu U dot W-nya. U dot W tadi kita tahu U-nya adalah 1. Ini tulisannya menebal sendiri ya. U-nya 1, 2, minus 1, dot W-nya 7, min 1, 5. Maka ini hasilnya 7. Ini dikurang 2, ini dikurang 5. Hasilnya adalah 0. Maka benar. Kemudian V dot W. V dot W-nya, V-nya berapa? V-nya min 213. Dot 7 min 15. Berarti minus 14 minus 1 plus 15 ya. Hasilnya 0. Maka benar, ternyata vektor yang tegak lurus terhadap U dan V tadi adalah vektor W, seperti itu. Nah, kemarin kita belajar tentang cara mencari crossnya langsung menggunakan definisi gitu ya. Kemudian kita tutup kolom 1 misalnya, tutup kolom 2 kasih negatif, tutup kolom 3 kasih positif gitu ya. Nah, sebenarnya dapatnya dari mana sih? Nah, kita bisa uraikan dari sini. Jadi kalau kita katakan kita punya, saya kasih batas dulu ini ya, kita punya U-nya itu adalah U1. Saya nggak ngerti nih kenapa dia tebal sendiri ya. U1, U2, tipiskan saja. U1, U2, U3. Kemudian V-nya itu adalah V1, V2, V3 gitu ya. Nah, U cross V itu adalah U1 I. Kita mau kembalikan ke tadi ya, seperti contoh soal tadi. U1I ditambah U2J tambah U3K. Cross V-nya berarti V1I ditambah V2J ditambah V3K. Nih, seperti ini. Nah, kita kerjakan seperti cara yang tadi. I cross I berarti 0. Kita biarkan saja, maka U1I cross V2J, I cross J tadi K, maka hasilnya adalah U1 V2K. Kemudian U1 V3 berarti ditambah U1 V3 I cross K, hasilnya adalah I cross K. Kita lihat lagi, I cross K hasilnya minus J, berarti minus. Ini saya tulis minus J aja dulu ya. Nah, kemudian J cross I ini ditambah U2, ini ya, U2 kali V1, U2 V1, J cross I hasilnya adalah minus K. Minus K. Kemudian J cross J itu 0 ditambah U2 V3 J cross K I. J cross K hasilnya I. Kemudian U3 V1 K cross I. K cross I itu J. Kemudian ditambah U3 V2 K cross J. K cross J itu minus I. K cross K hasilnya nanti 0. Vektor 0 tidak usah kita tuliskan. Nah, maka bisa kita tuliskan di sini. Kita rapikan dulu ya. Jadinya U1 V2K dikurang U1 V3J dikurang U2 V1K ditambah U2 V3I
ditambah U3 V1J dikurang U3 V2I. Seperti itu. Nah, maka kalau kita sederhanakan lagi, I yang mengandung I berarti ini sama ini ya. Jadinya U2 V3 dikurang U3 V2I, kemudian dikurang J. Berarti J-nya U1 V3 sama ini ya, berarti dikurang U3 V1J. K, kemudian ditambah yang K berarti U1 V2 dikurang U2 V1K. Seperti ini. Nah, ini sebenarnya, ingat definisi determinan ya. Jadi kalau misalkan kita punya determinan di sini U1 U2 V1 V2, maka determinannya adalah U1 V2 dikurang U2 V1 gitu ya. Nah, maka ini sebenarnya adalah kalau kita lihat ini sama dengan U2 U3 V3 V2 V3 gitu ya. V2 V3 I. Benar ya? Ini kan hasilnya determinannya sama dengan di atas, U2 V3 dikurang U3 V2. Kemudian dikurang, kalau ini U1 U3 V1 V3 J ditambah, ini berarti U1 U2 V1 V2 K. Gitu ya. Maka sebenarnya ini sudah sama ya dengan definisi yang kita pelajari kemarin yang kalian hafal, yang tutup kolom 1, tutup kolom 2, kasih negatif, tutup kolom 3. Nah, kenapa hasilnya bisa seperti itu, definisinya seperti itu? Nah, inilah jawabannya. Atau misalnya kalau kita mau buat lagi, ini akan sama dengan nanti yang seperti yang dipelajari ya, I, J, K. Ini kita susun U1, U2, U3, V1, V2, V3 gitu ya. Maka ini nanti cara mencarinya gimana ya, tutup ini 1 gitu ya. Jadi U2 V3 kemudian dikurang U3 V2 nih I gitu ya. Kemudian ini kan plus min plus gitu, ini minus, nanti tutup yang ini gitu ya, U1 U3 dikurang U1 V3 dikurang U3 V1J ditambah yang terakhir berarti U1 V2 dikurang U2 V1K. Sama seperti itu. Sama ya dengan ini ya. Maka sebenarnya ini hanya menjelaskan ulang saja bahwa dapat dari mana sih, kenapa sih harus seperti itu pengerjaannya, definisinya, kenapa mencari hasil kali silang harus seperti itu, harus ditutup kolom 1, tutup kolom 2, tutup kolom 3. Itu sebenarnya adalah cara memudahkannya saja ya. Kalau dibilang di sebelumnya tutup kolom 1, tutup kolom 2, kasih negatif, tutup kolom 3, itu adalah cara memudahkannya. Tapi kenapa bisa seperti itu? Nah, ini adalah uraiannya gitu ya. Ini sebagai pengetahuan tambahan kalian untuk memahami lebih dalam lagi tentang ilustrasi hasil kali dalam. Oke, silahkan selamat mencoba. Untuk lebih mudahnya, soal-soal yang pernah dibahas mungkin bisa digambarkan. Jadi bisa kelihatan vektor yang tegak lurus. Kalau sulit menggunakan cara manual,